Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami tentang metode ilmu alam dengan mata kuliah filsafat ilmu. Metode ilmu alam terkait dengan istilah positivistik yang merujuk kepada pendekatan logis atau pemikiran manusia itu sendiri untuk mempelajari alam semesta secara keseluruhan atau objektif. Tidak hidup secara fisik. Ilmu pengetahuan alam mempelajari alam semesta dengan menggunakan metode-metode sains. Metode ilmu alam tidak sama dengan ilmu pengetahuan sosial yang menggunakan metode-metode ilmu alam untuk mempelajari perilaku manusia, masyarakat, atau ilmu pengetahuan formal seperti matematika. Ilmu metode alam atau natural science adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada rumpuan ilmu yang objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti, umum, kapanpun dan dimanapun. Baiklah, sekian dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Oktareri Rahmayuli, NIM 2114070045. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur utama ilmu alam. Yang pertama yaitu fakta yang mapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta yang mapan adalah seseorang yang bisa atau mampu mengambil keputusan dengan sendiri. Contohnya seperti seseorang yang mendirikan sebuah perusahaan tanpa bantuan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu keteraturan yang mengeneralisasikan kelompok fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, generalisasi adalah perihal membuat suatu gagasan lebih sederhana daripada yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu teori sebagai aturan, di mana teori sebagai aturan adalah sistem pola yang bersama-sama menggambarkan bagian tertentu dari realitas. Teori itu sendiri adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Teori juga berfungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah, sedangkan realitas adalah hal yang nyata dan benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu gambaran ilmiah tentang dunia. Menggambar gambaran umum dari semua realitas, di mana semua teori yang memungkinkan kesepakatan bersama disatukan menjadi semacam kesatuan yang sistematik. Sistematik biasanya juga disebut sebagai sistematis, di mana maksudnya adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan di bumi, baik pada masa lalu maupun sekarang, serta hubungan antara makhluk hidup sepanjang sejarah. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nabila Fitri dengan NIM 2114070046 dari PGM IB akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu, yaitu metode ilmu alam. Dosen pengampu Pak Syukri Al-Fauzi Harlis. Baiklah, di sini kita pertama akan membahas tentang pengertian dari metode. Metode itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu meta dan yang kedua hodos. Pengertian dari meta yaitu melalui, sedangkan hodos yaitu cara atau jalan. Jadi, metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Alam menampakkan dirinya kepada kita, dan kita bisa mempelajari alam ini dengan beberapa metode. Di sini saya akan membahas 9 metode, akan saya paparkan satu persatu.
Yang pertama kita akan membahas tentang observasi. Observasi itu sendiri adalah sumber informasi awal, proses yang disengaja untuk mengamati objek atau fenomena dan tidak mungkin untuk melakukan eksperimen langsung. Yang kedua kita akan membahas tentang analisis. Analisis yaitu berdasarkan pembagian mental atau nyata suatu objek menjadi beberapa bagian. Ketika dari deskripsi integral suatu objek beralih ke struktur, komposisi, fitur, dan propertinya. Yang ketiga kita akan membahas tentang sintesis. Sintesis sendiri adalah suatu integrasi dari dua atau lebih elemen yang ada sehingga menghasilkan suatu hasil baru. Baiklah, yang keempat kita akan membahas tentang induksi. Induksi yaitu terdiri dalam merumuskan kesimpulan logis berdasarkan generalisasi data eksperimental dan observasi. Yang kelima kita akan membahas tentang deduksi. Deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Deduksi juga dapat diartikan yaitu metode kognisi yang terdiri dari transisi dari beberapa ketentuan umum ke hasil tertentu. Baiklah, kita akan membahas yang keenam yaitu hipotesis. Hipotesis sendiri yaitu asumsi yang diajukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang belum pasti. Dirancang untuk menjelaskan atau mensistematisasikan beberapa fakta yang terkait dalam bidang pengetahuan tertentu atau di luarnya, tetapi tidak bertentangan dengan yang sudah ada. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang metode perbandingan, yaitu digunakan dalam perbandingan kuantitatif dan sifat yang dipelajari, parameter, objek, atau fenomena. Baiklah, yang kedelapan yaitu eksperimen. Eksperimen yaitu suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang pemodelan. Pemodelan adalah membuat model objek atau objek yang menarik bagi peneliti dan melakukan percobaan di atasnya, mengamati, kemudian melapiskan hasil yang diperoleh pada objek yang diteliti. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang metode ilmu alam yang bersifat siklus empirik. Di sini terdapat dua pokok pembahasan yaitu siklus. Siklus sendiri adalah mengadakan adanya suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu empirik. Empirik sendiri adalah menunjukkan sifat bahan yang diselidiki. Mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini tentang metode ilmu alam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia, NIM 2114070082 akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis ilmu alam. Ilmu alam mempelajari aspek-aspek fisik dan non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Ilmu alam membentuk landasan bagi ilmu terapan yang keduanya dibedakan dari ilmu sosial. Jenis-jenis metode ilmu alam. Yang pertama, umum. Umum di sini yaitu tentang ilmu apapun, kesatuan logis dan historis, pendakian dan abstrak ke konkret. Yang kedua, khusus. Hanya mengenal satu sisi objek yang diteliti, analisis sintesis. Yang ketiga yaitu swasta yang beroperasi hanya di bidang pengetahuan tertentu saja. Hanya itulah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.